Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Abdilansyah, siswa SMA Negeri 7 Borjo bersama rekan saya Assalamualaikum Rahman. kali ini berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pelopor dari tari jaran bolong. Teman-teman tahu nggak sih tari jaran bolong itu apa? Nah, tari jaran bolong itu adalah salah satu tari tradisional dari Pulau Jawa yang masih tergolong baru, teman-teman. Jadi kita kali ini berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pelopor dari tari jaran bolong itu, yaitu Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rohmat Supanto, sebagai penata tari dan salah satu penata tari juga di Jaran Bolong. Saya juga sebagai pendidik di SMP Negeri 4 Purworejo. Salam kenal Mas-mas dari SMA Negeri 7. Ya, terima kasih atas perkenalan saya. Bisa dilanjut. Baik. Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu ya, kita bersama salah satu dari pelopor jaran bolong yang sangat luar biasa, Pak Ahmad. Tepuk tangan, teman-teman. Oke. Nah, jadi langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu tentang wawancara, teman-teman. Mungkin dari yang pertama, yaitu oke. Nah, Pak Ahmad, kira-kira ini latar belakang dari tari jaran bolong ini bisa tercipta tuh apa sih, Pak? Bisa diceritakan? Ya, untuk latar belakang tari jaran bolong itu dahulunya itu pemerintah Kabupaten Purworejo ingin mewadahi seniman dan menciptakan karya dan ciri khas Kabupaten Purworejo selain tari dolala. Nah, selain tari dolala itu kita seniman dari Kabupaten Purworejo dan beberapa seniman dari isi Surakarta, ya, dan beberapa dosen juga, serta di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo membentuk paguyuban seniman untuk menciptakan tari jaran bolong. Nah, tari jaran bolong itu juga identik dengan karya tari. Di dalamnya ada musik dolalanya juga, musik jaran kepang khas Kabupaten Purworejo yang menggunakan angklung dan bende, seperti musik incring dan gerak-gerak incring juga di dalam gerak tari jaran bolong tersebut, dan keterbukaan antara masyarakat Kabupaten Purworejo dalam menerima apapun itu di era sekarang, dari era modernisasi dan tidak lupa dengan era tradisional juga, dalam tidak menghilangkan ciri khas Kabupaten Purworejo. Nah, dari keterbukaan itu juga dari beberapa unsur seninya di Kabupaten Purworejo itu juga mendapatkan dari unsur seni di Purworejo ada lengger, ada sebagainya. Kan beberapa yang di perbatasan juga ada seni tersebut. Nah, jadi keterbukaan antara beberapa seni di beberapa daerah juga tetap bisa berkontribusi tercantum di beberapa tari jaran bolong tersebut. Sekian dari bisa diterima. Oke, baik. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah tahu ya latar belakang dari tari jaran bolong ini bisa tercipta kenapa sih? Ternyata karena memang Purworejo ini pengen punya tari yang original dari Purworejo itu sendiri, khas dari Purworejo. Kan kalau jaran kepang ini udah banyak. Ya, banyak. Kalau jaran kepang itu memiliki udah ikonik di Temanggung. Kalau jaran kepang ya, Kabupaten Temanggung. Nah, biar penyebutannya itu berbeda dan itu merupakan ciri khas Kabupaten Purworejo, ya, itu jaran bolong. Teman-teman. Jadi memang nama jaran bolong ini memiliki ciri khas untuk dari Kabupaten Purworejo ini, teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan kedua. Ini untuk tari jaran bolong itu yang membedakan dengan tari dolala itu gerakannya atau gimana? Oh iya. Terima kasih atas pertanyaan. Untuk tari jaran bolong tersebut dalam perbedaan antara tari dolala juga itu tentang menggunakan kuda. Nah, kudanya itu juga berbeda, dan di dalamnya juga gerak-gerak
tari jalan bolong tersebut apa juga ada gerak-gerak unsur dolarnya juga dan tidak menghilangkan unsur ciri khas Kabupaten Purworejonya. Walaupun yang menari itu laki-laki, ya, tetap ada gerak kirik. Nah, kiriknya tetap ada gerak kirik yang merupakan ciri khas tari dolar tersebut. Nah, itu merupakan apa? Dan perbedaannya juga banyak sekali. Dari segi musiknya juga agak berbeda antara menggabungkan antara jalan kipang dan dolar. Ada terbangnya yang ada di dolar tetap ada ya. Terus ada jidulnya atau bedugnya, terus ada apa angklung dan bende juga ada juga di dalam tari jalan bolong tersebut. Kalau memang di proper tari jalan bolong itu kan kudanya kayaknya saya lihat tuh beda Pak, kayaknya tuh makna dari kudanya iya kan ada perbedaan. jalan bolong. Iya, benar sekali. Itu Ya, betul. Untuk kudanya juga berbeda dengan jalan kipang. Nah, kenapa kok berbeda? Karena tari jalan bolong itu mengekspresikan atau dari tari incring. Tari incring. Nah, incring itu kan kudanya kan setimbangan, kontrong, seperti kontrong itu kan, kontrong. Nah, sedangkan di jalan kipang Purworejo kan ada yang kuda yang turun, nah yang dengkluk atau dengkluk itu. Nah, tari jalan bolong tersebut di tengah-tengahnya tidak nangak banget, tidak turun banget, di tengah-tengahnya. Nah, perbedaannya tersebut dan ada pelengkungnya. Nah, pelengkungnya tersebut itu seperti antron juga, melambangkan keterbukaan. Nah, keterbukaan itu bolongannya bolong itu keterbukaan antara tadi yang di latar belakang tersebut masyarakat sekitar Kabupaten Purworejo terbuka untuk dari sudut manapun juga. betul, jadi memang menerima. Oh iya, jadi memang jalan bolong itu yang dimaksud bolong itu suatu keterbukaan. Ya, betul. Yang dimana kolaborasi satu sama lain hingga menciptakan tari jalan bolong. Betul. Wah, luar biasa. Jadi memang jalan bolong ini bukan cuma sembarang cuma jalan ya udah jalan gitu. Tapi ternyata emang ada makna filosofinya teman-teman, yaitu salah satunya latar belakangnya itu. Oke, untuk selanjutnya Pak, pertanyaannya itu terminologi apa yang menurut Bapak tepat digunakan untuk menggambarkan pertunjukan tari tersebut? Oke, tentang terminologi ya, untuk menggambarkan tari tersebut itu dalam pertunjukannya banyak sekali. Dari segi gerak jalan bolong tersebut, dari segi gerak jalan bolong merupakan gerakan yang energik dengan menginspirasi dari gerak incring tersebut tadi. Gerak incring tersebut dan tidak meninggalkan unsur budaya Purworejo juga yang dari perbukitan Menoreh tersebut, dan kemudian beberapa dengan segi garap yang di Pulau Lantai juga, karena kan kalau yang incring tersebut kan hanya menonton, dan kalau yang jalan bolong lebih untuk perkembangan dan dari geraknya juga variatif juga, lebih energi juga, lebih variatif, dan beberapa gerak juga tetap tidak meninggalkan ciri khas dari incring, jalan kipang Purworejo, dan gerak tari dolar dan juga tersebut. Jadi tetap diambil originalnya. Ya, juga tidak meninggalkan itu. Jadi perkembangan yang tidak meninggalkan budaya aslinya. Ya, betul. Untuk pertanyaan lainnya? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, setiap tari itu kan memiliki nilai estetika. Iya. Nah, di tari jalan bolong ini nilai estetika apa utamanya dari tari tersebut yang bisa ditonjolkan dibandingkan tari lainnya? Untuk nilai estetika dari tari jalan bolong tersebut itu banyak sekali Mas, terutama dari dari unsur geraknya, dari unsur gerak tari jalan bolong yang energi tersebut, dan ada khasnya lagi, tidak di tari jalan bolong ada topeng itu. Nah, topengnya topeng juga, tapi topengnya itu tidak kelihatan. Udah ada tempat topeng yang pertamanya itu belum pakai topeng, tapi di
pertengahan itu nanti penarinya memakai topeng namanya topeng pentul jelek. Pentul jelek. Iya, pentul jelek. Pentul jelek tersebut menginspirasi dari gerak di Jaran Kepang Kabupaten Purworejo yang terutama kuda inceling atau di kuda Kepang yang berada di Kabupaten Purworejo tersebut di suatu pertunjukannya ada pentul jeleknya. Nah, itu terinspirasi dari situ juga dan menambahkan gerak pentul jelek tersebut untuk menambahkan ciri khas. Nah, gerak pentul jelek tersebut gerak-gerak yang BC atau BC itu gerak-gerak yang unik, yang unik yang lucu. Nah, gerak-gerak yang unik yang lucu. BC tersebut adalah gerak yang unik dan lucu juga di dalam gerak pentul dan jelek itu nanti sampai akhir dan ending tetap menggunakan pentul dan jelek tersebut. Itu. Berarti dari pertama itu pakai kuda Kepangnya ini. Iya. Kemudian waktu di pertengahan pakai topeng. Iya. Kemudian itu terus dia kayak gitu. Iya, masih tetap. Berarti kemudian pakai topeng itu gerak-gerakan yang Iya, euforianya iya, gitu. euforia. Betul. Gerak-gerak euforianya. Terus tadi nilai estetikanya juga tidak hanya dari gerak juga, dari musik juga banyak nilai estetika dan penggarapan yang membedakan antara Jaran Kepang biasa atau Jaran Kepang yang ada di Banyumas, Temanggung, Wonosobo berbeda sekali. Dari segi musiknya tersebut kita tetap menciri khaskan Kabupaten Purworejo yang menggunakan angklung. Angklung tersebut dan mengkolaborasikan dengan bende yang ada di Inceling dan beduk juga yang ada di Dulat itu juga. Kemudian ada rebana itu ada unsur budaya kita yang menciri khaskan Kabupaten Purworejo. Nah itu juga banyak sekali estetikanya. Di selain tadi ada gerak musiknya juga diiringan musik juga. Terus kemudian dari saya pernah sedikit cerita cerita dari kakak tingkat saya yang dulu di Universitas Negeri Semarang itu juga melihat tarian tersebut yang dimiliki Kabupaten Purworejo itu ya juga udah luar biasa, mampu menciptakan karya yang original dari Kabupaten Purworejo sendiri dengan nilai estetika tersebut dari angklung dan geraknya yang sudah membedakan dari Jaran Kepang yang berada di Jawa Tengah. Jadi kayak berani beda gitu. Iya, betul. Original dan Purworejo. Betul. Karena Jaran Kepang yang berada di Jawa Tengah itu kebanyakan kalau efek menggunakan gamelan. Oh iya betul. Ya, kalau Temanggung juga menggunakan gamelan, luas perangkat gamelan itu. Tapi kalau Purworejo itu tidak menghilangkan ciri khas tersebut. Pakai angklung, ya, duduk dan angklung tidak menggunakan ciri khas, tapi dengan garapan yang lebih variatif dan kreatif dari seniman Kabupaten Purworejo juga. Tim musiknya benar-benar kaya ya Pak. Iya, betul. Kolaborasi sama lain. Ya, betul. Itu dari unsur estetikanya tersebut tadi. Wow, memang ternyata Jaran Kepang ini bukan cuma dari visualnya aja teman-teman yang estetika, tapi juga dari musiknya yang sangat kaya seperti ini Pak, luar biasa. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana tentang konsep pola garap dari tari tersebut, tradisional, modern atau modern gitu? Tergolongnya. Iya. Untuk pola garap tadi Mas itu untuk pola garap tari Jaran Bolong itu dengan tari berpacu pada tari tradisi kerakyatan atau tradisional kerakyatan. Nah, tradisional kerakyatan tersebut itu tidak meninggalkan unsur originalitas dari masyarakat ke budaya masyarakat kita juga tetap masuk dan semangat dalam masyarakat Purworejo juga menceritakan semangat dalam masyarakat Purworejo juga tersebut tadi yang ketradisionalan tersebut ya. Jadi memang untuk pola garapnya itu kita dari seni rakyat, ya, seni rakyat yang dimana dikembangkan di modernisasi ini, tapi tidak lupa untuk
tidak meninggalkan budaya aslinya, Aslinya. gitu, dari originalitasnya, sehingga seni ini tercipta dari berbagai unsur budaya yang original dari Purworejo itu nih Pak. Iya, betul. Oke, selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana struktur dan komposisi dalam tari jalan bolong ini? Oh, Beserta iya. yang lain. Ya, beserta jumlah anggota dan Main. Oh, mainan. Oke, untuk struktur dan komposisi yang ada dalam karya tari jalan bolong itu terutama apa pencetusnya atau itu pemerintah Kabupaten Purworejo ya. Pemerintah Kabupaten Purworejo yang mewadahi seniman dan beberapa apa dari seniman pemong budaya yang sudah apa pensiun paripurna ya juga tapi di dalam naungan Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Nah, tidak lupa juga yang apa yang mewadahi juga Dinas Kebudayaan dan apa Kabupaten Purworejo yang juga tidak lupa dengan Bukabid yang Bukabid Buworo ya Buworo tersebut dan kemudian yang menyutradarai adalah Bapak Rianto Purnomo ya Bapak Rianto Purnomo yang menjadi sutradara tersebut. Kemudian tidak lupa juga dari sesepuh atau seniman sepuh Kabupaten Purworejo dari apa dari tadi pamong kebudayaan yang sudah paripurna ada Pak Eko Marsono, Bu Untari dari Sanggar Prigel, kemudian Pak Maroto dari Sanggar Pragoto, juga pamong kebudayaan juga dulunya tapi sekarang sudah purna. Kemudian ada Pak Maroto, ada Pak Wardoyo juga dari Seren juga dari kecamatan itu, dan tidak menghilangkan unsur apa pendahulu seniman pendahulu juga dari Kabupaten Purworejo. Kemudian banyak sekali ada Sanggar Swastika, ada Sanggar Prigel juga dan di situ. Tapi kita unsur utamanya terus kemudian yang penata tari juga ada Mas Juwanizi dan saya sendiri sebagai penata tari juga. Kemudian yang penarinya adalah sejumlah 10 orang. 10 orang. Ya, 10 orang. Penari inti jalan bolong. Iya, penari inti jalan bolong tersebut ada 10 orang dari seniman Purworejo juga, dari seluruh penjuru. Ada yang dari apa? Bagelen, ada yang dari Monggol, ada yang dari Purwodadi, ada yang dari luar, dari Kecamatan Purworejo, dari Kutoarjo, ada semua dari seluruh penjuru tersebut. Kemudian untuk pemusiknya sekitar 12 orang musik terdiri dari apa? Penabuh kendang 1 ya. Kemudian penabuh angklung ada 6 karena dua set angklung. 2 set angklung itu. Jadi 1 set angklung selendro itu ada 3 penabuh. Ya, ada satu. Kenapa 1 set itu ada 3 oktav. Jadi Jiro lumonem, selendronya tersebut. Terus ada yang 1 setnya lagi Jiro lumonem tersebut. Nah itu antara mengkolaborasikan antara dua alat musik angklung Kabupaten Purworejo itu. Kalau biasanya kan kalau di Jalan Kipang kan cuma 1. Betul. Ya, yang selendronya. Nah ini 2. Ya. Terus kemudian ada tadi udah angklung, udah 6 sama kerang dan juga. Nanti ada kemudian ada terbang juga. Nah terbang tersebut ada 2. Ya, terbang tersebut ada 2. Nah, terus kemudian ada bendi 1, penabuh bendi 1, kemudian penabuh gong 1, dan kemudian penabuh jidor atau beduk dan beduk. Nah, itu ada 1 juga. Jadi memang musiknya tuh juga main ada ciri khasnya ya teman-teman. Ya, albumnya ada 2 set gitu ya. Ada 2 set. Luar biasa sekali, dan juga pemainnya ini nggak main-main ternyata. Pemainnya itu adalah seniman-seniman dari Purworejo, dari berbagai penjuru. Oke, jadi memang untuk tari jalan bolong ini pelopornya itu juga dari
asli seniman asli Kabupaten Purworejo juga. Iya. Dari Dari yang anak-anak tua, muda, Iya, gitu. tua dan muda. Campuran. Iya, campuran. Campuran. Kemudian hanya menciptakan tari jalan pulang Jalan itu. pulang. Oke, keren kalau bisa. Ya. Kalau ini Oh, ya, nomor 7. Untuk durasi dalam penampilan tari tersebut mungkin berapa menit atau berapa jam ya Pak? Ya, untuk durasi tari jalan bolong tersebut sekitar 7 menitan. 7 Ya, 7 menitan. 7 menitan tersebut sudah apa? Sudah mengkolaborasikan atau ada yang kurang energik, yang energik banget, ada yang turun menggunakan tempo dan ritmis gerak juga, ritme gerak juga, tempo gerak, kadang tempo apa? Semalia cepat, kadang tempo lambat juga tersebut ada juga. Kemudian tadi apa untuk berapa apa ya berapa lamanya itu sekitar 7 menitan tersebut sudah apa? Sudah dari opening pembukaan musik, pembukaan musik itu sekitar paling nggak nyampe paling setengah menit tuh. Oh, Setengah menit atau 10 menit. 30 detik. Iya, paling opening kayak gitu. Luar biasa. Luar biasa sekali ya. Oke, jadi kalau dari Pak Arfan nih, kira-kira tari jalan pulang ini kira-kira bisa bakal terjaga gitu ya? Terjaga sampai terlestari. Internasional. Oke, betul. Ya, tapi Internasional. bisa berkembang terus gitu Pak. Kira-kira dari Pak Arfan sendiri optimisnya gimana gitu Pak? Bisa diceritakan? Oh ya, tadi saya juga belum sedikit cerita kemarin di tahun 2024 kemarin bulan Agustus juga kemarin pas resepsi kenegaraan dan launching yang pertama itu bulan Agustus bulan ya. Dulu penggarapan itu kurang lebih 1 bulan. Oh, 1 bulan. Ya 1 bulan itu hampir 2 bulan ya kemarin itu dari bulan Juli terus pentas Agustus ke kalau saya itu tanggal 26 kalau nggak salah dulu launching pertama. Kemudian mengeksiskan lagi di acara apa karnaval Agustusan juga. Oh, karnaval Agustus. Ya, karnaval Agustusan juga yang apa? Karnaval Agustusan juga yang di naungan dinas kebudayaan ya, naungan dinas kebudayaan untuk tampil di apa tersebut. Kemudian di bulan kalau nggak salah bulan Oktober atau apa itu pernah ditunjuk untuk mewakili apa Kabupaten Purworejo dalam festival Bukit Menoreh di Kulon Progo juga dulu di tahun 2024 tersebut. Kemudian di bulan November itu setelah Bukit Menoreh ditunjuk lagi untuk penggarapan untuk ketek MI menjadi duta seni Kabupaten Purworejo di kancah provinsi di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian dari pementasan tersebut jurinya juga cukup kagum dengan konsep tari jalan bolong yang ya berbeda sekali dari originalnya. Kenapa kok menjadi beda itu? Di sana dari gerak enceling yang mungkin menoreh yang tua itu juga dipentaskan di TV dan dikemas 2 jam. Wow, 2 ya, jam. 2 jam. 2 jam itu dikemas 2 jam. Jadi tari enceling sebagai pembuka, terus habis itu tari jalan bolong, terus habis itu tari yang di dalam memang ada tari subandro, tari pecutan, tari pedangan juga yang ditampilkan oleh anak-anak dan dari generasi tua, muda sampai anak-anak. Tersebut di tema itu tuh. Dan alhamdulillah menjadi penyaji terbaik tingkat provinsi Jawa Tengah. Wow, keren banget, luar biasa sekali. Tahun 2024 yang membawa nama baik Kabupaten Purworejo juga. Dari tahun 2023 kemarin ada Adandola dan Tari Wungu sebagai penyaji terbaik juga. Kemudian 2024 belum. Nah, ini di tahun 2025 ini ada kesenian lagi yang namanya
kesenian Cimpoling. Nah, Cimpoling. ya. Mohon maaf melebar sedikit. Oke. Cimpoling tersebut, Cimpoling itu juga kesenian asli Kabupaten Purworejo. Yang ini sudah diangkat sebagai warisan budaya tak benda di Purworejo juga. Dan kemudian menjadi duta seni di baru kemarin aja bulan Juli tanggal 27 dia Cimpoling tersebut pentas di Taman Mini Kabupaten di Taman Mini Indonesia ya. Betul, oh, ternyata emang budaya di Kabupaten Purworejo itu banyak sekali. Ya. Dan itu bahkan membangun prestasi yang membanggakan di Kabupaten Purworejo itu sendiri. Memiliki nilai originalitas yang dimana bukan main-main ya originalitasnya ya. Hingga bahkan diakui oleh para dewan juri. Betul. Wow, jadi emang ini satu prestasi yang membanggakan ya. Biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Memang Jalan Bolong ini ternyata mungkin teman-teman belum pada tahu nih ya Jalan Bolong itu apa. Sekarang jadi tahu kan teman-teman ya. Dan memang Jalan Bolong ini memiliki jejak yang harum atau banyak prestasi yang ditimbun gitu seperti itu. Nah kalau memang dari Pak Ahmad sendiri memang sangat optimis untuk kira-kira Jalan Bolong ini bakal berkelanjutan ya Pak? Untuk saya tetap optimis karena di beberapa grup ini sudah di beberapa grup kesenian di Kabupaten Purworejo terutama di kesenian Jalan Kepang, contoh di Krida Budaya Soko, Krida Budaya Soko udah mulai mengajarkan atau menarikan dari anak-anak ke dewasa juga, dari yang kemarin sudah menari mengajarkan kepada anak-anak untuk berlatih tari Jalan Bolong tersebut. Nah, jadi nanti kemungkinan nanti saya optimis juga untuk melestarikan tari Jalan Bolong karena juga nantinya sebagai ciri khas atau yang membedakan dari Jalan Kepang di Jalan Kepang yang di luar Kabupaten Purworejo atau di beberapa kabupaten lain juga. Contoh di Jawa Timur juga ada Jalan Kepang Jatilan, Senterewe dan sebagainya tersebut. Nah, jadi Purworejo harus beda sendiri. Yaitu Jalan Bolong. Iya. Berarti memang semangat optimis dari para pemain Jalan Bolong ini emang terrealisasikan ya teman-teman, dimana dari para penari dan juga para pelopor ini mensosialisasikannya juga ke anak-anak yang dimana itu sebagai generasi muda untuk melanjutkan budaya agar budaya yang tercipta ini tidak hilang ya. Betul, memang sangat luar biasa sekali. Mungkin kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali nih ya Hasan ya. Jadi kami dari Evaluasi Studio terima kasih sekali Pak Rahmat sudah direpotkan. Mohon maaf nih Pak, kita ini agak mendadak ya wawancaranya ya. Santai ya. Aman. Ya sedikit sharing-sharing aja tentang beberapa seniman budaya yang ada di Kabupaten Purworejo dan sebentar tadi juga tetap walaupun kita tidak bisa berkecimpung langsung, tapi kita sudah contoh dalam penulisan dalam tersebut tadi sudah bisa mendeskripsikan dan bisa ingin tahu kan bisa juga bisa mengekspos di media sosial, contohnya bisa dibuat artikel dan sebagainya ya, jurnal dan sebagainya, atau dibuat skripsi dan sebagainya juga. Itu sudah termasuk tadi tidak menghilangkan budaya atau tetap kita melestarikan dari segi manapun juga. Ya, itu mensosialisasikan teman-teman ya Pak. Jadi memang betul sekali salah satu dari tujuan kami di sini yaitu untuk agar teman-teman yang lain bisa tahu gitu Pak. Ternyata Purworejo punya budaya yang sekeren ini gitu kan. Betul sekali kan? Iya. Kalau dari tadi dulu ada pesan kalau dari Jalan Bolong kita tahu gitu. Iya. Sebelumnya saya itu masih minim sekali ya budaya di Purworejo, tapi setelah wawancara kali ini saya jadi terbuka, wah ternyata Purworejo itu punya banyak sekali budaya, tidak hanya 1, 2 tapi lebih dari betul. Dan tidak meninggalkan budaya aslinya Mas. Tidak meninggalkan budaya aslinya. Khas Purworejo. Oke, terima kasih ya Hasan. Mungkin dari Pak Ahmad ada pesan untuk teman-teman yang lain Pak. Oke, untuk kesan dan pesan dari saya tetap jaga budaya kita juga, terutama di budaya Kabupaten Purworejo, dan jangan malu untuk untuk mensosialisasikan dan juga
kalau bisa tetap harus belajar dan terus semangat dan belajar untuk menggapai kita yang berkelanjutan. Kemudian banyak sekali juga anak muda yang sudah ke budaya kita udah nggak dipelajari, malah mempelajari budaya yang lain, maksudnya mempelajari budaya dari budaya luar tersebut. Padahal yang dari luar ya, dari luar negeri banyak sekali turis-turis dan sebagainya belajar budaya, ingin tahu budaya kita juga. Jadi jangan malu untuk belajar dan terus belajar tentang kebudayaan dan yang lainnya juga. Baik, terima kasih Pak Roman atas pesannya. Jadi memang kita sebagai generasi muda teman-teman di Indonesia itu kita harus selalu ingin tahu, punya rasa ingin tahu dan selalu belajar. Tapi juga walaupun kita ingin belajar hal yang lain, tapi juga jangan lupa belajar tentang budaya sendiri teman-teman. Jadi teman-teman tuh yang pertama tuh harus tahu budaya sendiri, baru kalau mau cari tahu budaya luar tidak apa, tapi jangan sampai lupakan budaya sendiri dan terus melestarikan sebenarnya Pak. Karena kalau bukan generasi muda kita ini, siapa lagi yang akan meneruskan budaya ini agar tidak hilang dan agar tidak diklaim negara lain. Betul, memang bisa aja loh teman-teman, kan dari negara lain kan yang pengen tahu ya Pak. Nanti malah sana tahu, kita malah nggak tahu. Jangan sampai teman-teman. Mungkin di sini aja. Jadi teman-teman sekarang udah tahu kan ya, dari Jalan Blong itu apa sih, kesenian di Purworejo itu bagaimana. Ternyata ada yang biasa luar biasa ini dari kolaborasi beberapa tari dikemas menjadi satu pagelaran yang sangat luar biasa. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Lemar karena sudah mau untuk diwawancarai pada kali ini sebagai salah satu pelopor teman-teman dari tari Jalan Blong itu tersebut. Saya Tommy Abdinasya dan rekan saya Assalamualaikum. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Siap. Alhamdulillah. Jadi emang soalnya tuh bahkan tuh saya tuh kemarin tuh